Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan kami Aya Novel Fast Story. Selamat mendengarkan. 4406. Istana Monde, Puncak Pegunungan. Hibler dan Suyanto berdiri berdampingan di puncak gunung, melihat pemandangan luar biasa di langit, wajah mereka sangat serius. Suyanto berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Hibler, Jennifer telah memberi tahu dunia bahwa dia memiliki seorang senjata yang tak tertandingi. Hibler berkata, saya tahu, saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar dapat mengendalikan senjata asal tertinggi. Senjata asal tertinggi dilemparkan dari sisa-sisa kekuatan yang maha tinggi. Total hanya ada 8 buah, menjaga dunia tertinggi. Belakangan, dunia bergolak, dan 3 senjata asal jatuh. Dengan kata lain, melihat ke ekstrateritorial dan alam atas, hanya ada 3 senjata asal tertinggi, yang masing-masing sangat berharga, dan bahkan master di puncak alam sejati tidak dapat mendominasi. Ada 2 senjata asal tertinggi yang tersebar di wilayah ekstrateritorial, tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Namun, ada senjata asal tertinggi yang disebut pedang surgawi Dewa Langit, yang terkubur di bawah tanah istana surgawi Permaisuri. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Hibler tidak berharap Jennifer mencabut pedang surgawi Dewa Langit. Sepertinya dengan aku sebagai penguasa iblis hati, Jennifer seharusnya sudah tahu tentang itu. Mata Hibler berkedip, dia tahu betul bahwa Jennifer harus mengambil risiko besar ketika menggali senjata asal tertinggi. Dia bersedia mengambil risiko seperti itu, tetapi juga untuk menggali pedang surgawi Dewa Langit. Jelas bahwa dia telah menemukan identitas tuan dari iblis hatinya, jadi dia mempertaruhkan kematiannya. Jika dia tidak bekerja keras, ketika konferensi pembantaian suci dimulai, Kaisar Hibler akan memanfaatkan waktu dan tempat, dan tidak mungkin membiarkannya mati. Sekarang Jennifer berhasil mengendalikan senjata asal tertinggi, dan situasinya terbalik, dan giliran Hibler untuk tidur. Suyanto berkata, Tuan Hibler, legenda mengatakan bahwa dengan senjata asal tertinggi, bahkan iblis hati dapat dengan mudah dihancurkan. Jika Anda ingin memulai percobaan iblis hati di konferensi pembantaian suci, saya khawatir itu tidak akan mudah. Dalam konferensi pembantaian suci, Kaisar Hibler sangat ambisius, dia tidak hanya ingin menarik keluar Tuan Reinkarnasi dan menghukumnya secara langsung, tetapi juga ingin menggunakan waktu dan tempat yang tepat untuk memulai percobaan iblis hati. Dengan kekuatan pedang kutukan iblis hati, dia akan mengendalikan para tamu di konferensi. Master yang tak terhitung jumlahnya di ekstrateritorial dan alam atas telah menjadi boneka mereka sendiri. Jika percobaan iblis hati berhasil, Hibler akan memiliki modal yang cukup untuk bernegosiasi dengan atasan dan mengambil inisiatif. Tapi sekarang, Jennifer tiba-tiba mengambil kendali senjata asal tertinggi, benar-benar mengganggu rencana Hibler. Hibler memiliki pikiran yang mantap, tetapi dia tidak panik, dan berkata dengan ringan, saya tahu bahwa karir kita penuh dengan kesulitan, tentu saja tidak mudah untuk berhasil. Suyanto berkata, situasinya kritis sekarang, Tuan Hibler, hanya ada satu cara untuk memecahkan situasi. Hibler berkata, oh, apa keranya? Suyanto berkata, benang cinta. Mata Hibler berbinar, dan dia berkata, maksudmu terlalu benang cinta dari atasan. Suyanto berkata, tepat. Pada saat itu, gadis suci melemparkan 10 jimat asal tertinggi, meninggalkan seutas benang cinta untuk semua kesengsaraan. Jika ada yang bisa memotong utas cinta ini, siapapun bisa mendapatkan cintanya dan memahami hukum yang maha tinggi, karena rencana saat ini adalah untuk memotong benang cinta dan mengontrol hukum yang maha tinggi, untuk melawan tepi Jennifer. Jennifer bertanggung jawab atas pedang surgawi, dan dia sangat tajam sehingga dia tidak bisa menandingi Hibler. Jika ingin bersaing, hanya ada satu cara, yaitu mendapatkan restu dari atasan, menambah keberuntungan, memahami hukum yang tertinggi, dan mengandalkan kekuatan surgawi dari atasan untuk menekan Jennifer. Melihat ke ekstrateritorial dan alam atas, satu-satunya tempat di mana ada kesempatan untuk diberkati oleh yang lebih tinggi adalah neraka. Benang cinta ada di penjara surgawi. Benang 10.000 kesengsaraan itu tidak mudah untuk dipotong. Saat itu, ke-12 dewa bersusah payah dan tidak bisa goyah sedikit pun. Selain itu, benang cinta dijaga oleh penjara surgawi, dan orang luar tidak bisa menginjakkan kakinya di atasnya.
Hibler menggelengkan kepalanya. Meskipun dia juga tahu bahwa hukum yang tertinggi cukup menakutkan untuk menekan Jennifer, dia ingin memahami hukum yang tertinggi dan mendapatkan restu dari atasan, itu sangat mudah. Pada saat itu, kedua belas dewa tidak tahu berapa banyak usaha yang dihabiskan, dan mereka tidak berhasil. Mereka tidak hanya tidak dapat menggoyahkan cinta dari berbagai kesengsaraan, tetapi bahkan 12 harta karun sejati pun hilang. Suyanto dengan tegas berkata, Tuan Hibler, saya bersedia mencobanya. Saya membawa setetes darah yang maha tinggi. Penyebab dan akibatnya sangat dalam. Yang lain memotong benang, tetapi saya bisa. Selama saya memotong, saya akan menerima yang mengerikan dan akan aku berikan kepadamu, dan kamu dapat memahami hukum yang maha tinggi, membunuh Jennifer, memulai percobaan iblis hati, dan menyelesaikan tujuan yang kita impikan. Putuskan benang cinta, atasan menyukai berkah, keberuntungan besar ini dapat ditransfer. Rencana Suyanto adalah dia akan pergi ke penjara surgawi, memotong benang cinta, dan kemudian memindahkan hasilnya ke Hibler. Hibler tergerak oleh ketakutan, dan berkata, Tuan Suyanto, jangan pernah lakukan itu. Jika Anda pergi ke penjara surgawi, Anda tidak dapat kembali hidup-hidup. Di dunia ini, Kaisar Hibler hanya memiliki kepercayaan pada Suyanto, dia tidak bisa melihat Suyanto mati. Kaisar Dewa Penjara Surgawi menganggap benang cinta sebagai darah kehidupan, puluhan ribu tahun perencanaan, hanya ingin memotong, bahkan tubuh aslinya terjebak oleh benang cinta. Jika orang luar berani memutuskan benang cinta dan merampas kesempatannya, di bawah amarahnya, dia pasti akan membunuh musuh dengan segala cara. Jika Suyanto memasuki penjara surgawi dan mencoba untuk memotong benang cinta, tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, dia tidak akan bisa hidup kembali. Ini benang cinta. Angin menekan dan air menjadi dingin, dan orang-orang kuat tidak akan pernah kembali. Terlepas dari hasil akhirnya, jika Anda tetap berani pergi, tidak mungkin untuk kembali. Begitu Suyanto meninggal, Hibler kehilangan satu-satunya orang kepercayaannya, yang benar-benar tidak bisa diterima. Suyanto berkata, Tuan Hibler, Anda memperlakukan saya sebagai seorang sarjana, dan saya akan membalasnya sebagai seorang sarjana. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya akan duduk dan menunggu kematian. Ketika konferensi pembantaian suci dimulai, Jennifer akan datang. Untuk diperbudak olehnya, impian lama kita untuk menghancurkan dunia lama dan membangun negara yang ideal juga akan sia-sia. Hanya dengan memotong benang cinta kita dapat memiliki secercah kehidupan. Mendengar ini, wajah Hibler bergetar dan ekspresinya benar-benar terharu. Suyanto benar, jika dia tidak melakukan apapun, dia hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Jennifer bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi, dan dia sangat tajam sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya, hanya dengan mengandalkan hukum dari yang tertinggi dapat terjadi penindasan. Tetapi jika Anda ingin memahami hukum yang tertinggi, Anda hanya bisa pergi penjara surgawi dan memutuskan cinta. Hibler menarik napas dalam-dalam dan berkata, beri aku 1 hari, aku akan mempertimbangkannya. Suyanto berkata, Tuan Hibler, jangan ragu-ragu. Saya telah menangkap rahasia langit dan ingin memotong benang cinta, tetapi kami bukan satu-satunya. Jika Anda tidak terburu-buru, tidak akan ada kesempatan. Hibler terlihat penuh kasih dan berkata, beri aku 1 hari, aku akan memikirkannya lagi, aku tidak bisa melihatmu mati. Pada saat ini, makam pedang kuno. Alexis membuka matanya dan bangun. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah keluar dari altar, dengan menara pedang besar di depannya, dengan 2 Karman dan Karmin yang menjaganya. Kamu sudah bangun. Melihat Alexis terjaga, Karman dan Karmin mendekat. Jelas, mereka membawa Alexis keluar. Bab 4407. Sejarah berdebu di langit. 2 senior. Alexis berjuang untuk duduk, tetapi merasakan otot dan tulangnya sakit, sangat tidak nyaman. Dia menjelma sebagai penguasa abadi, dan dibunuh oleh pedang surgawi. Sekarang gejala sisa muncul, dan seluruh tubuhnya sepertinya meledak. Jennifer bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi, dan ujung dunia telah berubah. Dunia luar telah berubah. Tidak aman di sini. Anda harus pergi secepat mungkin, jika tidak maka akan terlambat. Jika energi pedang Jennifer datang lagi, Anda pasti akan mati. Karman dan Karmin mengangkat Alexis dan melambai keluar pintu ke kehampaan.
Hati Alexis tenggelam, Jennifer berhasil mengeluarkan pedang surgawi Dewa Langit, ujungnya tajam, melihat keluar dari alam atas, mungkin benar-benar tak tertandingi. Di sini sudah sangat tidak aman, dan jika Alexis ingin menyelamatkan kekuatan reinkarnasi lagi, dia mungkin akan membuat Jennifer khawatir lagi. Dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin lagi untuk bersaing dengan ujung pedang Jennifer. Segel mesin 1000 pita ungu ini, kami telah mencabut larangan untuk Anda, dan Anda dapat memperoleh kembali kendali, tetapi kami juga telah membayar harga yang mahal. Kami mendapat serangan balik dari Hukum Ratu. Ketika konferensi pembantaian dimulai, kami mungkin tidak dapat membantu Anda. Carman dan Carmine mengeluarkan segel lain dan memberikannya kepada Alexis. Segel ini adalah senjata ajaib dari kehidupan Alexis sebelumnya, segel mesin 1000 pita ungu. Mata Alexis menyala, dan dia hanya merasa bahwa pembatasan segel pada pita ungu telah sepenuhnya diangkat dan dia bisa menggunakannya lagi. Dengan segel mesin 1000 pita ungu, dia akan menggunakan ilmu pedang yang mendominasi, itu akan jauh lebih mudah, dan dia tidak akan menderita efek samping yang begitu serius lagi. Kebaikan besar dari dua senior, aku tidak bisa mengingat mereka. Alexis berterima kasih, dan berterima kasih padanya. Wajah kedua tetua, Carman dan Carmine, sedikit pucat. Tentunya untuk mencabut larangan mesin 1000 pita ungu, mereka membayar mahal. Ketika konferensi pembantaian suci dimulai, mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu Alexis. Jangan banyak bicara. Saat kamu koma, kami terus menutupi nafasmu agar tidak dikejar oleh Jennifer. Sekarang kamu bangun, cepat pergi, kalau tidak Jennifer akan membunuh lagi, dan kami tidak akan bisa menahannya. Kedua tetua mendesak berulang kali, dengan nada lelah dan khawatir. Dua senior, sekarang saya akan pergi lebih dulu, dan ketika konferensi pembantaian suci selesai, jika saya belum mati, saya akan datang mengunjungi Anda lagi. Setelah berbicara, Alexis menundukkan tangannya dan mengucapkan terima kasih lagi, melangkah ke gerbang kehampaan, dan langsung berteleportasi. Wow! Cahaya putih menyala, dan kekosongan itu terkoyak. Sosok Alexis muncul di gerbang Gunung Sekte 6 Jalan. Pintu kekosongan, orang tua kedua dari Jian Fen, langsung memindahkan Alexis ke tempat ini. Jennifer bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi, dan mengumumkan kepada dunia bahwa atmosfer luar biasa penuh dengan 9 langit, dan itu tidak tersebar untuk waktu yang lama. Langit dan tanah semuanya adalah kematian yang menguntungkan. Di balik kematian yang bergulir, ada arogansi Jennifer. Dia mengendalikan senjata asal tertinggi, nasibnya, dan keunggulannya menyebar ke seluruh wilayah luar dan alam atas. Bahkan Sekte 6 Jalan diselimuti oleh tekanan Jennifer. Naga darah, Jawet dan yang lainnya semua datang ke Sekte 6 Jalan untuk menangani konferensi pembantaian suci. Pada saat ini, mereka melihat cuaca cerah di langit, dan mereka juga terkejut. Jennifer telah menelan ribuan mil energi, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Wajah Alexis serius, dan saya khawatir Kaisar Hibler tidak akan dapat memblokir kekuatan Jennifer kecuali dia menggunakan pedang kutukan besar dari iblis hati. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang menakutkan terdengar dari langit yang jauh. Raungan ini, seperti iblis surgawi, mengguncang langit, dengan aura pembunuh yang tajam dan kekuatan sihir. Gumpalan energi iblis naik dari kejauhan dan bergegas ke langit, terus-menerus memengaruhi atmosfer permaisuri Jennifer. Penjara surgawi. Sohan. Mata Alexis menyusut, dan dia segera menangkap sumber energi iblis, yang sebenarnya berasal dari neraka. Tepatnya, ini dari Sohan. Mungkinkah Sohan ingin menantang ketajaman Jennifer? Bagaimana ini mungkin? Perbedaan antara dua basis kultivasi sangat besar. Sebagai muridnya, dulu Sohan kalah dari Jennifer. Apakah kali ini, dia akan mengulangi kesalahan yang sama? Penjara surgawi, bagian paling timur, puncak raksasa berwarna merah darah. Faren berada di bagian terdalam dari bawah tanah asal. Penglihatan ratu dan bahkan teriakan Sohan tidak mempengaruhi tempat ini. Saat ini, dia masih tenggelam dalam kenyamanan lelaki tua itu. Hari bebas itu adalah sejarah yang berdebu. Dia ingin menemukan jawaban untuk segel ingatannya. Orang tua tidak jauh dari altar sudah duduk, dia kurus seperti kayu, dan dia mungkin hanya selangkah lagi dari kematian.
Dia mendukung hari bebasnya dengan kekuatan terakhirnya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Dia hidup selangkah demi selangkah, selangkah menuju kematian. Jika Faren tidak dapat menemukan jawabannya dari dalam, mungkin dia akan mati. Orang tua itu menatap ke satu arah dan bergumam, "Aku akan membayar cinta di kehidupan terakhir." Di langit, langkah kaki Faren perlahan berhenti. Dia telah mengikuti Tuan Reinkarnasi dan Valkyrie, yang bebas di langit untuk waktu yang lama. Sayangnya, dia sering kehilangannya. Hari bebas ini telah sepenuhnya memulihkan segalanya. Tuan Reinkarnasi dan kekuatan Valkyrie saat itu, secara alami Faren sekarang hanya bisa melihat ke atas. Untungnya, ada rasa fatalisme antara dia dan Valkyrie. Dia merasakan garis samar menghubungkannya. Mengikuti garis ini, dia menyentuh dunia yang luar biasa. Segera, Tuan Reinkarnasi dan Valkyrie muncul lagi di hadapan Faren. Keduanya mengapung di atas danau berwarna darah. Tuan Reinkarnasi memandang danau berwarna darah, sedikit mengernyit, "Valkyrie, apakah kamu merasakan perbedaan?" Tubuh Valkyrie bergetar, dia juga melihat ke arah danau berwarna darah, matanya sedikit kabur, seolah ada kekuatan magis di danau berwarna darah ini yang akan membawanya jauh ke dalamnya. Saat berikutnya, dia mencubit jari-jarinya, dan hantu Suzaku bergegas keluar dari tubuhnya. Suzaku melayang di langit, terus berputar, dan akhirnya menghantam danau berwarna darah. Tepat ketika Suzaku hendak menabrak air, garis-garis kuno muncul di atas air, dan garis-garis itu pecah. Suzaku benar-benar menghilang sambil merengek. Pada saat ini, jejak darah tumpah dari sudut tempat yang melengkung, dan serangan balasannya memukul dengan keras. Setelah melihat ini, Tuan Reinkarnasi mengguncang kelima jarinya, dan ada tanda khusus di tangannya. Jejak reinkarnasi mengelilinginya. Rune itu memasuki tubuh Valkyrie, dan vitalitas agung pecah pada saat ini. Wajah pucat Valkyrie benar-benar kemerahan. Bisa dilihat betapa berlawanan dengan langit. Valkyrie sedikit senang, dan berkata dengan gembira, "Terima kasih Tuan." Kekuatan danau darah ini belum pernah terdengar, dan bahkan dengan kekuatan serangan balik, saya tidak merasa seperti pembatasan dari ekstrateritorial. Tuan Reinkarnasi mengangguk, dunia ini memiliki terlalu banyak keberadaan yang belum dijelajahi. Manusia tidak dapat ditakuti. Apakah itu manusia atau pejuang? Kita mungkin berhubungan dengan daerah yang tidak diketahui. Maka itu akan lebih berbahaya. Maukah kamu membahas lebih dalam denganku? Mendengar kata-kata ini, mata Valkyrie tiba-tiba dipenuhi dengan tekad, dan dia berkata kata demi kata, "Di mana Tuan, di mana Dewa?" Valkyrie bahkan rela mati untuk Tuan. Mata Tuan Reinkarnasi lembut, dan dia mengulurkan tangannya dan membelai pipi Valkyrie. Kali ini, Valkyrie tertegun sejenak, lalu pipinya memerah sepenuhnya. "Valkyrie, reinkarnasi selamanya, saya percaya bahwa dalam satu kehidupan, Anda akan menjadi wanita saya. Jika ada wanita di dunia ini yang mengerti aku, itu hanya kamu." 4408. Jantung Valkyrie berdebar-debar. Dia telah memikirkan tentang pengakuan itu berkali-kali, dan sejujurnya dia ingin mengatakannya sendiri. Tetapi tidak pernah terpikir bahwa kali ini Tuan Reinkarnasi yang berbicara. Dia bukan bawahan Tuan Reinkarnasi, ataupun teman Tuan Reinkarnasi. Dia memiliki hubungan yang rumit dengan Tuan Reinkarnasi. Aku bahkan tidak tahu sejak kapan, keberadaan pria ini memenuhi dunianya. Sampai Jennifer muncul. Apakah takdir dan reinkarnasi benar-benar berpasangan? Dia tahu bahwa Tuan Reinkarnasi tidaklah cinta pada Jennifer. Itu adalah misi khusus. Dia berpikir untuk bertarung, tetapi kekuatannya saat ini terlalu kecil. Dia hanya bisa menyaksikan pernikahan antara Tuan Reinkarnasi dan penguasa takdir. Dan dia menjaga seperti daun hijau. Cinta ini dalam. Melampaui kekasih dan orang yang dicintai. "Valkyrie, ayo pergi," kata Tuan Reinkarnasi lagi. Setelah berbicara, mata Tuan Reinkarnasi mengalir dengan momentum yin dan yang, reinkarnasi berinteraksi, dan aliran rune di sekitar tubuhnya telah memadatkan pedang. Jika Alexis ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa ini adalah pedang dominasi. Kekuatan magis pedang ini bahkan melampaui segalanya. Ditebas dengan pedang, danau darah bergulir,
dan 2000 gelombang terbentuk. Di sela-sela ombak, ada tangga menuju dasar danau. Ketika Valkyrie kehilangan akal sehatnya, Tuan Reinkarnasi tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang tangan giok Valkyrie. Jika Anda menghadapi keadaan khusus di dalam, saya akan melindungi Anda. Hanya beberapa kata, sepertinya ada semacam kekuatan magis, yang membuat wajah Valkyrie memerah, dan dia mengikuti kekuatan Tuan Reinkarnasi menuju kedalaman. Segera, kedua sosok itu menghilang di atas danau darah. Varen dalam kehidupan ini melangkah maju dan menunjukkan senyuman, kehidupan yang dikatakan Tuan Reinkarnasi mungkin sekarang. Alexis dan aku bertemu gunung batu, dan takdirku membuatku melindunginya. Pada saat itu, saya tidak pernah tahu bahwa di zaman yang jauh, saya adalah Valkyrie, dan Alexis adalah Tuan Reinkarnasi yang dijunjung oleh ribuan orang. Mereka berdua emosional, tapi tidak berjalan bersama. Dalam kehidupan ini, saya juga harus membuat benih yang terkubur di hati saya di kehidupan saya sebelumnya bertunas. Alexis, menurutmu, kan? Varen juga mengikutinya. Dalam kegelapan tanpa dasar, Tuan Reinkarnasi dan Valkyrie perlahan jatuh. Tuan Reinkarnasi merasakan segala sesuatu di sekitarnya, mendengus dingin, dan api yang menyilaukan muncul di antara jari-jarinya. Rabuk Reinkarnasi, aku sangat bersinar. Suara Tuan Reinkarnasi bergema, dan kegelapan benar-benar diterangi oleh api. Ini sebuah lembah. Ada jejak untuk bertahan hidup. Ini hanya dinding yang rusak sekarang. Banyak batu besar ditumpuk, dan mural digambar di atas batu besar itu. Hanya saja muralnya tidak lengkap, dan bahkan sebagiannya terhapus oleh maksud pedang yang mengerikan. Tuan, rune di sini tidak seperti hal-hal dari kerajaan surgawi dan seterusnya. Cerobong melengkung. Tuan Reinkarnasi mengangguk, matanya menatap dua kata yang mengejutkan, reruntuhan. Kedua kata ini tampaknya menjadi tabu di dunia. Ini seperti sesuatu yang saya duga. Kata reruntuhan jarang muncul dalam sejarah manapun, bahkan di zaman kuno. Hukum perkembangan sejarah tidak ilmiah. Valkyrie datang ke sebuah batu besar, mengulurkan tangannya, dan menyentuh tanda pedang yang menghancurkan segalanya. Namun, saat dia menyentuhnya, niat pedang muncul darinya. Jari-jarinya langsung berlumuran darah. Valkyrie mengetahui kekuatannya dengan sangat baik. Dia sudah melarikan diri dari tubuh Fana. Meskipun kekuatannya tidak di luar domain, itu tidak lemah. Tapi sekarang, apakah benar-benar terluka oleh lukisan di dinding batu itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Reinkarnasi datang, kecemerlangan telapak tangannya mengalir, dan dia dengan lembut membelai tempat Valkyrie yang terluka. Lukanya sembuh seketika. Sepertinya sejarah di balik kata reruntuhan ini lebih rumit dari yang kita duga. Seni bela diri yang menghancurkan pola di dinding batu itu jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Selama berabad-abad dan bertahun-tahun tanpa akhir, tanda pedang ini adalah bukti. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa tanda pedang ini masih memiliki sajak yang menakutkan? Ekspresi Valkyrie aneh, Yang Mulia, apakah maksud Anda masih ada jejak rune yang kuat yang ditinggalkan oleh orang kuat di balik ini 10.000 tahun yang lalu? Jika ini masalahnya, seberapa menakutkan kekuatan orang-orang yang melemparkan bayangan pedang ini? Tuan Reinkarnasi mengangguk, ekspresinya sedikit serius, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bekas pedang. Namun, setiap kali tanda pedang menyakitinya, jejak reinkarnasi akan keluar dari tubuh, seperti seberkas cahaya yang menjaganya. Valkyrie, batu-batu ini tidak sederhana. Jika saya tidak salah, batu-batu ini bukan produk dari sini. Bahkan kekuatanku tidak bisa memengaruhinya. Batu ini lebih seperti urat naga khusus. Seseorang yang kuat menarik urat naga itu dan meletakkannya di sini. Dan dilihat dari lingkungan sekitarnya, satu orang pernah tinggal di sini sebelumnya. Dan itu masih seorang wanita. Mural dan pesan ini ditinggalkan oleh wanita itu. Kemudian, orang luar muncul di sini. Jika saya menebak dengan benar dia adalah orang di balik kata reruntuhan ini, pertempuran besar terjadi di sini, dan wanita itu terluka atau mundur di sekujur tubuhnya. Orang-orang di reruntuhan mencoba untuk menghancurkan semua ini, tetapi batu-batu ini 10.000 kali lebih keras dari logam, bagaimana itu bisa dihancurkan? Orang ini hanya bisa meninggalkan bekas pedang di sini, merusak informasi umum.
Penduduk kuil reruntuhan tampaknya sangat berhati-hati, dan itu tidak cukup untuk melakukan ini. Dia menempatkan batasan dan memadatkan danau darah di luar, sehingga orang tidak akan pernah bisa memasukinya. Alis Valkyrie memadat menjadi kata, cincin, mengapa Anda ingin melakukan ini untuk penduduk 10.000 reruntuhan? Juga, di sana, bagaimana Anda dapat yakin bahwa segala sesuatunya berkembang seperti ini? Tuan Reinkarnasi tersenyum, hal-hal di dunia ini tidak lebih dari penyebab dan reinkarnasi, dan aku adalah Tuan Reinkarnasi. Aku memiliki perasaan tentang takdir sebab dan akibat, dan aku secara alami dapat merasakan sesuatu. Adapun mengapa orang-orang dari 10.000 reruntuhan melakukan ini, saya melihat seorang lelaki tua misterius di Danau Kegelapan. Dia tidak berlatih seni bela diri, tetapi hanya memupuk keabadian. Dia hidup di zaman prasejarah, dan dia bertahan dari waktu ke waktu. Dia tidak berpartisipasi dalam urusan dunia terlepas dari perselisihan. Dia berkata bahwa jalannya adalah hidup yang kekal, kematian yang kekal. Dia bilang dia ingin membuat keluarga untuk selama-lamanya. 100 tahun yang lalu, dia dan saya sedang memancing di Danau Kegelapan. Meskipun keduanya tidak saling mengenal, sebab dan akibatnya memberitahu kami bahwa akan ada keterikatan di masa depan. Dia juga seorang guru dan teman. Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa ada banyak pantangan di dunia ini, salah satunya adalah kata reruntuhan. Dia tidak banyak bicara, tapi dia memberitahuku bahwa jika ada sesuatu di dunia ini yang mencegahnya dari keabadian, hanya ada reruntuhan. Faren tidak jauh secara alami mendengar percakapan ini. Dia tahu sesuatu secara samar-samar. Orang tua di mulut Tuan Reinkarnasi mungkin adalah leluhur dari Raja Suci Abadi. Dan Raja Suci Abadi telah membayar begitu banyak untuk Alexis dalam kehidupan ini, saya khawatir itu lebih dari misi yang diberikan kepadanya oleh leluhurnya. Orang tua ini dan Tuan Reinkarnasi adalah Tuan Warren dan Alexis hari ini.